Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aska Yowana. Di sini saya akan mempresentasikan pandangan liberalisme dalam menyikapi konflik Laut Cina Selatan. Untuk lebih lanjutnya, kita simak PPT berikut ini. Berikut PPT liberalisme dalam konflik Laut Cina Selatan. Di sini terdapat tokoh-tokoh liberalisme. Ada 3 tokoh liberalisme, yaitu Adam Smith, Immanuel Kant, dan John Locke. Adam Smith menekankan prinsip ekonomi dan kebebasan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah, mengedepankan individu dan sekaligus mengurangi campur tangan pemerintah. Contohnya adalah invisible hand, tidak menghendaki negara dalam mencampuri masalah ekonomi, dan setiap individu dibebaskan mengejar kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Nah, makanya ada istilah free trade ekonomi, dan perdagangan di sini adalah faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi dari struktur internasional. Dari Immanuel Kant lebih mengutamakan kepada perdamaian. Immanuel mendesak agar adanya rezim internasional yang dapat meningkatkan perdamaian dengan cara adanya rezim yang mengutamakan kepada persamaan, supremasi hukum, dan juga kebebasan. Ia memprioritaskan hukum internasional juga sebagai alat untuk menegakkan hukum yang dapat menjamin keadilan semua bangsa dan bertindak secara universal. Ketiga, John Locke lebih mengutamakan hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia juga berasal darinya, di mana ia menekankan pentingnya penjaminan hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, yang tentunya hak ini tidak boleh dicabut. John Locke juga mementingkan adanya institusi yang menjamin hak-hak dasar dari individu seperti hak untuk hidup. Selanjutnya, the basic of liberalisme. Yang pertama ada interdependence, sikap saling ketergantungan yang memungkinkan terjadinya konflik kecil. Kedua, cooperation, lebih mengutamakan kerjasama guna untuk menghindari sebuah konflik. Dan ketiga ada non-zero sum game, di mana hubungan yang menang-menang karena semua negara akan kerjasama untuk mengejar kepentingannya dan menghindari konflik. Lalu muncul absolute gain, di mana masing-masing aktor akan merasa puas dengan apa yang mereka raih. Selanjutnya, the meaning of liberalism. Secara umum, teori liberalisme ini dipandang sebagai sebuah ideologi yang sangat mementingkan individu dan nilai-nilai seperti demokrasi dan kebebasan serta hak-hak individu. Selain itu juga dalam liberalisme menekankan bahwa kesejahteraan individu sangat penting sebagai fondasi untuk membangun sebuah kesejahteraan dari sebuah negara. Karena itu bagi kaum liberal masalah intinya adalah bagaimana mengembangkan sistem politik yang memungkinkan negara melindungi diri mereka sendiri dari ancaman itu sendiri tanpa merusak kebebasan individunya juga. Selanjutnya, di sini yang dimaksud liberalisme aktor adalah individu dan kelompok, di mana individu dan kelompok ini adalah mereka yang berperan penting dalam memberikan kebijakan dan keputusan yang sesuai untuk membawa ataupun mengatasnamakan negara. Di sini aktor tidak dipandang sebagai aktor utama dan aktor yang tunggal. Negara di sini dipandang hanya sebagai sabuk transmisi antara kepentingan domestik dengan internasional. Artinya negara adalah hanya sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dari domestik ke internasional. Untuk selanjutnya, liberalisme, studi kasus liberalisme dalam konflik Laut Cina Selatan. Kita sebelum ke pemahaman liberalisme dalam konflik Laut Selatan, kita bahas asal mula konflik Laut Cina Selatan
itu diawali dari Cina yang mengklaim bahwa Laut Cina Selatan ini bagian dari teritorial mereka berdasarkan peta yang mereka buat sendiri. Petanya yang dikenal dengan nama Nine Dash Line. Di dalam peta ini, Laut Cina Selatan masih termasuk dalam teritorial Cina. Makanya Cina sangat bersikeras untuk mempertahankan Laut Cina Selatan. Dan peta ini tidak diakui oleh hukum laut baru seperti United Nations Convention on the Law of the Sea. 3 motif yang melatar belakangi Cina adalah yang pertama, ada motif politik. Cina ingin menunjukkan bahwa ia pemain yang paling besar dan dalam menguasai tatanan dunia baru. Pasca Amerika meredup, Cina ingin mengambil alih posisi adidaya itu dengan cara melakukan positioning baru dalam politik global dan menunjukkan kekuasaannya di mata internasional. Kedua, ada motif ekonomi. 40% cadangan minyak dan gas bumi terdapat di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini memiliki nilai ekonomi yang begitu besar sehingga banyak negara yang memiliki kepentingannya di sana. Laut Cina Selatan juga menjadi lalu lintas maritim dunia dan setiap tahun ratusan miliar dolar dihasilkan karena sebagai jalur utama perdagangan. Ketiga, ada motif militer, menunjukkan bahwa Cina itu kuat. Cina ingin menunjukkan ke dunia bahwa negaranya kuat dalam berbagai aspek, termasuk militer. Next, yang menjadi konflik di sini ialah bahwa Cina berargumen pada peta Nine Dash Line ini. Sementara negara-negara seperti Taiwan, Filipina, Indonesia, Brunei, dan sebagainya berpijak pada UNCLOS ini. Dan disitulah menjadi sebuah perbedaan yang menimbulkan konflik. Namun dalam PBB telah memberikan peraturan seperti UNCLOS ini bahwa setiap negara memiliki haknya masing-masing di laut tersebut, yang terpenting 200 mil dari garis pantai terwarnai. Dalam pandangan liberalisme, yaitu setidaknya negara-negara yang bersangkutan bisa membuat perjanjian agar sama-sama diuntungkan masing-masing aktor. Dalam konflik Laut Cina Selatan, negara-negara yang terlibat sebelumnya telah melakukan banyak kerjasama, terutama negara Cina yang telah memiliki peran kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara di Asia Tenggara. Mengapa tidak untuk melakukan kerjasama agar konflik diselesaikan dan negara sama-sama diuntungkan? Kesimpulannya jelas bahwa liberalisme bukan teori utopis yang menggambarkan dunia mimpi yang damai, dan karena ini sifatnya adalah idealis. Tentunya jika liberalisme itu tentu sangat optimis terhadap kedamaian dan kerjasama yang kolaboratif. Sekian presentasi tentang perspektif liberalisme dalam konflik Laut Cina Selatan. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.